Gak apa kan Pak Ketuanya? Iya. Oke. Ya wakilnya silahkan dipimpin berdoa untuk memulai pelajaran. Beri tempat duduk, berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan resesi terlebih dahulu. Nah, ini tidak masuk siapa nih? Ada bangku kosong kan di pojok? Ada Bu. Siapa? Ella. Nggak berangkat. Oh, namanya sama ya sama saya ya. Saya resesi dulu. WKJ. Terus ya, Henry. Iba. Hanif. Diki. Hadir. Mutia. Hadir. Ningru. Ini siapa nih? Oh, nggak jelas cetakannya ini. Dia Ayu, Ning Tias. Ya. Gimana kemarin ospeknya? Ospek mos ya berarti ya? Capek ya? Iya. Dari mana aja nih? Siswanya kayak sedikit banget. Ini donasi apa ini? Donasi. Cuma 8 anak toh. Sama satu yang nggak berangkat si Ella, 1 dari 9. Pas unggulan. Oh, iya. Ini yang terjauh dari mana nih? Ada yang terjauh? Biasanya kan zonasi itu ada kilometer berapa gitu. Nah, ini yang terjauh siapa? Patemon. Siapa? Oh, lah yang Mas Diki itu dari mana? Dari Purbalingga. Purbalingga itu sama Patemon mananya itu? sebelahnya. Oh, dari Semakasari masuk ke Purbalingga. Aku baru tahu, soalnya gue juga baru di sini. Kenapa Pak teman? Kenapa? Nah, nama kata sayang, maka ini kan pertemuan pertama. Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ella Nuraini, sama ya, hampir sama dengan yang tidak masuk tadi ya. Nah, di sini saya akan mengajar mata pelajaran yang apa ya, cukup fenomenal. Dan sebenarnya mata pelajaran sangat asik untuk dijalankan. Ada yang tahu ini mata pelajaran apa? Sosiologi. Pintar kan ya? Ya, disalahkan ya. Jadi di sini Ibu akan membahas terlebih dahulu terkait dengan apa sih itu sosiologi ya gitu. Nah, tapi karena untuk mewujudkan hal tersebut, maka Ibu membutuhkan sebuah metode yang namanya diskusi supaya nantinya kalian dapat lebih menginternalisasi lagi, yaitu lebih memahami terkait dengan sosiologi sebelum mata pelajaran sosiologi yang materi-materi yang lebih rumit daripada ini kalian bisa paham. Sebentar. Ini kemarin Mas ngapain aja nih? Nyanyi. Ya ampun, nyanyi ya, masih nyanyi. Ya, selamat datang di sosiologi dengan saya pengajarnya itu Ella Nuraini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah pada intinya peserta didik dapat memahami konsep mengenai materi yang mengkaji tentang sosiologi sebagai ilmu sosial. Dan yang kedua, mampu memahami serta menginterpretasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang sebagai kita tahu bahwa sosiologi itu merupakan salah satu rumpun ilmu sosial. Nah, rumpun ilmu sosial itu apa aja yang kalian ketahui selain sosiologi? Sejarah, pintar, terus geografi, terus ekonomi yang masuk, terus apalagi? Kewarganegaraan. Itu juga masuk dalam rumpun sosial. Nah, sosiologi ini lahir pada sekitar abad ke-18 di Eropa. Nah, karena saat itu terjadi sebuah revolusi yang namanya revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, pasti kalian mempelajari juga dalam ilmu sejarah. Nah, tapi di sini Ibu tidak akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan sejarahnya sosiologi itu seperti apa sih, Bu? Belum. Ya, sabar. Nanti ada sebuah pembahasan selanjutnya yang akan membahas terkait dengan perkembangan sosiologi. Nah, kemudian ada nggak yang tahu tentang sosiologi itu apa sebelum kita mengenal sosiologi? Ada yang udah baca tadi malam? Belum? Mas Diki tahu sosiologi? Belum, Bu. Nah, kira-kira kalau dari kata sosiologinya itu ada kata apa aja tuh? Sosiologi. Sosial. Nah, Sosial. Pak Hanif ini rajin banget loh. Dia sudah membawa buku. Nah,
Nah, sosio dan Logi. logi. Nah, ini ada dua kata. Sosio, yang artinya apa? Sosio, masyarakat. Oke. Terus mempelajari apa kita? Hah? Masyarakat. Terus apa lagi selain masyarakat? Kebudayaan. Terus perilaku. Terus interaksi. Nah, sebenarnya poin penting dari sosiologi adalah ini. Dalam ilmu eksak seperti MIPA, kemudian ilmu alam lagi apa? Fisika, kimia, yang di jurusan sebelah, ya yang di MIPA. Nah, dia itu tidak mempelajari interaksi, hanya mempelajari biologi atau tubuh yang ada di organ manusia atau organ hewan, gitu. Nah, kemudian kita jangan merasa minder ketika kita berada di jurusan IPS. Nah, karena kita apa? Sosiologi itu di dalam interaksi ini dia tidak hanya kepada misalkan individu saja, melainkan sebuah kelompok besar yang dimana di dalam kelompok itu terdapat sebuah fenomena sosial, yang fenomena sosial itu tidak dikaji dalam MIPA atau ilmu alam gitu. Nah, kemudian untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tadi yang menginterpretasikan terkait dengan ciri sosiologi dan pengertian sosiologi, maka Ibu akan membagi siswa ke dalam kelompok, di mana ini instruksinya. Nah, karena ini 8 kelas spesial karena sistem zonasi, Ibu akan membaginya menjadi 2 kelompok kayak gini aja. Kelompoknya nggak usah jauh-jauh. Nah, silahkan ditulis ini dulu. Nah, ini adalah lembar penugasannya. Nah, gimana di sini? Kelompok 1 ini mau yang mana? Coba mau kelompok 1, oke. Berarti Anda dan kawan-kawan kelompok 2 nggak apa-apa ya? Nah, kelompok 1 ini tugasnya adalah pengertian dan ciri sosiologi empiris. Kemudian sementara yang kelompok kedua adalah ciri sosiologi teoritis, kumulatif dan analitis. Tetapi di sini tidak hanya mencari konsep atau definisi saja, melainkan di sini dikaitkan juga atau direlasikan dengan fenomena sosial. Nah, saya pengen Iba mencontohkan terkait dengan fenomena sosial atau ada masalah sosial gitu yang dapat dikaji nanti dengan ciri sosiologi dan pengertian sosiologi. Apa? Kemacetan. Oke, bisa. Nah, jadi yang kelompok pertama ini dia itu menuliskan pengertian dari sosiologi dan kemudian ciri sosiologi yang dikaitkan dengan kemacetan. Kayak gitu. Kan situ ada empiris. Nah, bagaimana sih kedudukan sosiologi itu dalam menganalisa atau masalah sosial terkait dengan kemacetan kayak gitu. Kemudian, nah ini sama ya. Jadi kelompok kedua yaitu ciri sosiologi teoritis, kumulatif dan non etis dikaitkan dengan salah satu masalah sosial yang disebutkan oleh Iba, kemacetan. Paham? Karena di sini sosiologi itu sebagai kacamata. Jadi bagaimana kalau kalian tuh berperan sebagai sosiolog di sini? Mengerti? Silakan berkelompok. Apa? Yang bingkas apa? Presentasi apa? Oh, berusia apa Pak? Ya ampun. Itu masih duduk di sini nanti dulu. Sehat? Bagus ya, kenapa? Darah tinggi. SMA kelas 1 udah darah tinggi. Ini berapa? Apa? Itu kumulatif dan non etis. Nah, kalian juga bisa mencari di buku sosiologi kelas 10 seperti Hanif ini juga bisa buat referensi. Kemudian juga bisa dari sumber-sumber harapan di internet.
kasih waktu sampai 5 menit lagi ya. Bisa kan? 8.10 selesai. Singkat aja nggak apa-apa. Jangan lupa dikaitkan dengan contohnya kemacetan. Kemacetan. Nah, berarti kalau kumulatif akan berapa gimana? Diki bisa terus Diki. Sakit ya? Mau ke UKS? Sini aja. UKS juga apa sih? Kemarin kecapean sama mos ya? Galak ya? Aku bukan, aku mau. Ayo, pada dokter ya. Yang mana? Makanannya jangan lupa. Sudah dong? Identitas yang identitas sudah. Sudah? Hah? Istirahat. Sudah belum? Jadi nanti ibu menggunakan metode to try. Nanti perwakilan kelompoknya Ibar 2 orang berkunjung ke kelompoknya Ningrum. Nanti 2 orang kelompok Ningrum berkunjung ke kelompok Ibar. Saling share gitu ya. Nanti ibu akan tunjuk siapa yang akan maju depan untuk menjawab kuis pertanyaan sesuai dengan yang minta. Sudah? Ini sudah? 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 1 menit lagi waktu selesai. Nah, udah. Ayo, 2 tamu berperan sebagai 2 tamu. Siapa? Nah, silakan berkunjung ke kelompoknya Ningrum. Ayo. Ini siapa yang mau menjadi tamu? Ayo. Mau menunjukkan diri baik. Dengan siapa? Oh iya, ya. Silakan berkunjung. Nah, silakan share dengan informasi yang sudah didapat ya. Share. Siapa samanya? Fatin. Jadi kan ini disebut. Sudah mending kalian share inti dari apa pembahasan kalian itu apa? Ini 2 dengan pengertian sosiologi, karena di pengertian sosiologi itu terdapat banyak tokoh. Nah, kelompoknya ini nanti menyimpulkan dari tokoh-tokoh itu apa. Aku lagi loh. Ayo.
Gimana ini? Sudah? Sudah belum? Ini yang tanggung jawab ketuanya gimana? Sudah? Kepala itu gimana? Ini lagi. Dibaca dulu. Sudah? Belum ya? Nah, ini gimana? Pengertian sosiologi? Sudah? Udah di-share sama yang kelompok kamu? Sudah. Nanti nunggu itu. Kenapa Diki? Diskusi. Diskusi. Apa yang diumumkan? Berangkat sekolah dari pertama Senin. Loh kan mesti kemarin kan? Mesti kan kelas 10. Udah belum? Sudah? Sudah? Bisa? Bisa, bisa lah. Ayo berapa menit lagi? Ini udah? Siap ya? Nanti kalau kelompok tamunya si Ibad sudah selesai, bisa balik sini ya? Iya. Disusulin soalnya. Belum. Jangan dihafal dan dihafal ya. Kemudian lupa. Dipahami, dipahami. Sudah kelompok kamu? Sudah? Ya bisa tuh kan? Ayo kembali ke asal. Si PKJ dengan Hanif. Kita kembali ke asal. Untuk quiz bingung besar, aturannya itu adalah kalian sudah berdiskusi ya dengan kelompok tamu dan kelompok yang ditamukan atau kelompok yang memiliki rumah. Nah, di sini Ibu akan memiliki quiz. Memiliki quiz yaitu kalian harus memutar biang pintar ini. Nanti poin mana yang ditunjuk, nah itu soal buat kalian. Tapi soalnya itu berkaitan pula dengan yang tadi didiskusikan. Jadi jangan khawatir. Nah, saya minta Diki dan Maman. Diki dan Maman maju ke depan sini. Kemudian Hendrik Sambada. Kemudian Wahyu Kuncoro Jati. Kemudian Titi Cahyaningrum. Nah, silakan pegang dulu sininya. Dipegang biar nggak grogi lagi. Ini pegang. Nah, silakan diputar. Empat ya. Silakan. Tiga. Lagi berarti alternatifnya adalah pilihan terdekat. Dua. Ayo. Tiga. Putar lagi. Satu. Oke. Ini ada soal. Berdiri aja.
Iya. Nah, buka. Jadi mulai siapa dulu yang sudah siap? Lupa. Nggak apa-apa. Ini cuma evaluasi aja. Nanti Ibu akan jelaskan sebagai penguatan biar kalian lebih paham terkait dengan pengertian dan cerita sosiologi. Hehehe, tidak boleh. Oke, silakan. Ini Ini namanya penghematan kertas. Konsentrasi. Iya, terus. jelaskan yang dimaksud dengan ciri sosiologi empiris. Jadi tadi kan kelompok kami juga dapatnya yang empiris juga Bu. Nah kalau empiris itu sesuai sama keadaan yang sebenarnya, terus yang bisa dilihat menggunakan kata kayak gitu Bu. Katanya dengan kemacetan tadi apa? Kalau dengan kemacetan tadi kan kita kan melihat kalau kemacetan itu berarti sesuatu yang benar-benar ada gitu Bu. Di situ kita bisa lihat kalau kemacetan ya gara-gara kita menggunakan motor atau kendaraan pribadi seperti itu Bu. Terus terlalu banyak jadi macet kayak gitu Bu. Oke, berarti karena kendaraan yang terlalu banyak. Ya. Oke, itu poin pentingnya. Ayo, Kalau saya duduk, silakan duduk. Ayo. jelaskan yang dimaksud dengan ciri sosiologi komunikatif. Menurut saya itu berdasarkan ciri sosiologi ini berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada seperti itu. Yang tadi apa maksudnya apa? Sini nggak ada kaitannya. Bu. Nah, tadi kan Ibu jelaskan kaitan dari kelompok komunikatif ini dengan maksud atau apa? Lupa, Bu. Lupa. Ya, kalau tidak lupa nanti cerita lagi. Silakan duduk dulu. Terima kasih Bu. Ya, Hendrik. Jelaskan sosiologi mengerti. Iya. Jadi bahwa sosiologi itu tidak memandang baiknya fakta, tetapi sosiologi itu cuma memanfaatkan bagaimana fakta tersebut itu terjadi dulu. Misalnya kemacetan, sosiologi nggak melihat kalau sosiologi itu buruk ataupun sosiologi itu ataupun kemacetan itu baik, tapi cuma mengatakan kenapa sih kemacetan itu bisa terjadi, misalnya apa faktornya. Ya, bagus. Ayo, dikaji. Jelaskan pengertian sosiologi menurut pendapat Anda, saya ya. Ya. Menurut saya, sosiologi itu ilmu yang pelajari tentang masyarakat. Nah itu masyarakat itu tentang perilaku masyarakat, budaya ini juga. Nah itu kalau dikaitkan dengan fenomena macet tadi, nah itu masyarakat sekarang itu tidak percaya lagi dengan angkutan umum karena banyak terjadi kejahatan, terus ditipu. Jadi mereka lebih memilih untuk memakai kendaraan pribadi, dan itu semakin banyak mereka memilih kendaraan pribadi itu semakin menyebabkan kemacetan. Ya, oke. Ya, aplaus untuk kalian semua ya. Nah, kemudian sebelum beranjak pulang, istirahat dulu ya. Ibu akan menguatkan terkait kata kunci dan pengertian sosiologi. Tadi kita sudah mempelajari terkait dengan pengertian sosiologi dari PKJ. Wahyu Kunchorojati. Ada interaksi ya PKJ ya? Interaksi sosial. Ini menjadi kata kunci penting dari pengertian sosiologi. Karena apa? Dalam interaksi sosial ini, dia bisa meliputi masyarakat, individu, atau dalam kelompok. Kayak gitu. Kenapa nih, Bu? Kenapa? Dan ini kata kunci pentingnya. Nah, kemudian ciri sosiologi. Di sini ada empiris, teoritis, non-etis, dan kumulatif. Nah, jadi begini, misalnya gini. Contoh lain selain kemacetan adalah misalkan fenomena dengan magerisasi. Siapa yang sering magerisasi? Mager. Fenomena mager. Misalkan Diki itu dia tergolong siswa yang mager. Kemudian memiliki terobosan baru menciptakan sebuah teknologi yang namanya magerisasi. Teknologi apa ya? Pakai aplikasi mager. Nah, kemudian di sini fenomena magerisasi di kalangan mahasiswa misalkan gitu. Kalian kan belum mahasiswa ya. Nah, kalian akan menjumpai terkait mahasiswa yang sering tipes, kemudian kayak gitu. Nah, kemudian setelah diselidiki, ada fenomena lain yaitu magerisasi gitu. Nah, katanya dengan teoritis yaitu sosiologi sebagai ilmu yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini otomatis penampilan kesimpulan. Abstrak itu adalah penampilan kesimpulan. Nah, di sini mager itu dikaji. Nah, bisa-bisanya mager itu menciptakan sebuah aplikasi magerisasi.
Di situ ada Grab, bukan Grab ya, namanya apa ya? Misalkan Mager Food. Nah, kemudian Mager Cek gitu. Misalkan lagi mau bangun tidur, kemudian malas nyalain TV, Mager TV, misalkan gitu. Nah, karena itu saking magernya, masih mager mandi bisa langsung. Nah, mungkin ada asisten pribadi gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah apa sih penyebab dari magerisasi itu apa? Kayak gitu. Jadi sosiologi itu berkedudukan sebagai disiplin ilmu pengetahuan di mana kita itu melihat ke sana. Ini mata. Karena tuh ibu tuh nggak bisa gambar ya, jadi gini. Nah, kita ini ada sebuah masalah sosial. Ketika kita memandang masalah sosial ini dari kacamata mana? Misalkan ada magerisasi, mungkin karena faktor ekonomi bisa, atau karena faktor apa? Kayak gitu. Nah, jadi studi sosiologi itu dapat dikaji dengan berbagai macam ini. Nah, kemudian di empiris itu ada observasi dan kenyataan bahwasanya magerisasi itu bukan halu seperti lucitan bukan ya, tapi dia benar-benar sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian ada kumulatif, yaitu membangun argumen yang teorinya sudah ada sebelumnya. Misalkan magerisasi atau kemacetan tadi karena adanya, misalkan penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa macet ini terjadi karena minatnya masyarakat terkait dengan kendaraan. Nah, sedangkan kalau yang kumulatif ini adalah yang mager itu adalah misalkan karena aktivitas mahasiswa yang malas bergerak, kemudian malas berolahraga, sehingga mengakibatkan mager. Nah, kemudian yang non etis itu ada permasalahan tanpa persoalan nilai baik atau buruk. Magerisasi itu dalam sosiologi itu kita sebagai sosiolog tidak memandang bahwa mager itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik, tetapi kita harus menganalisa mengapa itu terjadi kayak gitu. Oke, yang teoritis tadi sudah jelaskan bahwa itu ada prinsip penilaian kesimpulan yang teoritis itu. Next, ini pertanyaan tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, siapa yang akan menyimpulkan? Hanif, mungkin bisa menyimpulkan? Menyimpulkan untuk materi pada pagi hari ini yang pertama, sosiologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang bagaimana masyarakat berinteraksi, lalu bagaimana perilaku masyarakat, lalu bagaimana kebudayaan masyarakat itu dipandang dalam sebuah kehidupan sosial. Lalu di ilmu sosiologi itu ada beberapa ciri. Yang pertama ada teoritis, ada kumulatif, ada non etis, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Apa ada pertanyaan lain? Sebelum ditutup? Oke, jangan lupa kita tutup minggu depan kita buat mind mapping terkait dengan pengembangan sosiologi dan dikumpulkan di minggu kedua besok. Ya, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.